Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang dipaksa menikah dengan pengemis? Ternyata, pagi itu, suara ayam belum terlalu ramai. Tapi suasana rumah Naila sudah panas. Ia berdiri di dapur, memandangi ibunya yang sedang memasak sambil terisak. Ibu bercanda kan? Aku nikah? Dengan pengemis itu? Bulina tidak menoleh. Tangannya tetap mengaduk sayur lodeh di atas kompor. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Besok sore kamu lamaran. Baju sudah ibu siapkan. Bu, aku ini lulusan sarjana. Bisa kerja. Kenapa malah disuruh nikah sama orang yang ngemis di pasar? Itu penghinaan. Raka bukan seperti yang kamu kira, jawab Bulina pendek. Naila terpaku. Raka. Nama yang baru saja ia dengar 2 hari lalu. Ia hanya tahu pria itu sering duduk di depan pasar desa, berpakaian kumuh, jarang bicara, dan kadang meminta sisa makanan dari pedagang. Ibu itu kenapa sih? Apa ibu sedang terlilit utang? Atau dipaksa orang? Tanya Naila dengan mata membesar. Tidak. Justru karena ibu berutang budi. Jawaban Bulina makin membuat hati Naila membara. Tapi Bulina tetap tidak menjelaskan lebih lanjut. Esok harinya, rumah sederhana mereka penuh sesak. Beberapa tetangga hanya datang karena penasaran. Bahkan ada yang berbisik-bisik, menahan tawa. Itu tuh, pengantinnya kayak baru bangun dari emperan toko. Cantik-cantik Naila, sayang nasibnya begitu. Naila duduk dengan wajah pucat. Sementara Raka, pria yang jadi suaminya, duduk tenang. Baju batiknya lusuh, rambutnya sedikit panjang, tapi sorot matanya jernih. Tak ada pesta. Tak ada musik. Hanya doa sederhana dari seorang ustaz kampung dan sekotak kue bolu untuk tamu undangan. Malamnya, Naila tidak keluar kamar. Raka hanya duduk di ruang depan. Sepi. Sunyi. Menyakitkan. Di dalam kamar, Naila menatap langit-langit. Air mata mengalir tanpa suara. Ia merasa hidupnya hancur dalam sekejap. Dipaksa menikah. Dengan pria yang bahkan tak punya masa depan. Namun satu hal aneh mulai terasa. Raka tidak seperti pengemis lainnya. Ia tidak meminta apapun. Ia sopan. Ia menjaga jarak. Dan tak sekalipun menyentuh Naila tanpa izin. Waktu pun berjalan. Dan misteri tentang siapa Raka sebenarnya mulai menunjukkan bayangannya. Pagi pertama setelah pernikahan, matahari belum tinggi ketika Raka sudah bangun. Ia menyalakan kompor, menyiapkan sarapan, dan membersihkan halaman depan tanpa suara. Seolah rumah itu bukan rumah orang asing baginya. Naila hanya mengintip dari balik tirai. Matanya masih sembab. Kepalanya penuh tanda tanya. Siapa pria ini sebenarnya? Ia keluar kamar dengan malas. Kamu nggak harus pura-pura rajin di depan aku, ucap Naila ketus. Raka menoleh. Senyumnya lembut. Aku cuma nggak mau bikin rumah ini tambah sesak dengan ketegangan. Naila mengangkat alis. Jawaban itu tak seperti pengemis biasa. Terlalu tenang. Terlalu berpendidikan.
Aku nggak minta nikah sama kamu, Naila menyambung. Aku juga nggak pernah berharap menikah denganmu. Tapi ibumu yang meminta langsung, jawab Raka, masih dengan suara pelan. Naila menatapnya. Geram. Tapi juga heran. Raka tak seperti pria miskin yang ia bayangkan. Ia tak menuntut. Tak menyentuh. Bahkan tidur di ruang tamu, di atas tikar tipis, bukan di kamar pengantin. Hari-hari berikutnya, Naila memperhatikan hal-hal kecil. Raka suka membaca buku lawas. Ia kadang menulis di buku catatan usang yang selalu ia bawa. Tulisan tangan Raka rapi, seperti tulisan orang kantoran. Ia hafal nama-nama tokoh dunia. Bahkan kadang, ia bisa menjelaskan politik luar negeri lebih fasih daripada dosen Naila dulu. Suatu malam, saat lampu padam dan mereka duduk di teras, Naila akhirnya bertanya. Kamu ini siapa, sih? Jujur aja. Kamu bukan pengemis biasa, kan? Raka hanya tersenyum samar. Apakah kamu akan percaya jika aku bilang aku pun belum sepenuhnya tahu siapa diriku hari ini? Jawaban itu membuat Naila diam. Semakin hari, rasa penasaran Naila semakin besar. Raka terlalu tenang untuk seorang yang katanya hidup di jalanan. Dan yang paling membingungkan, mengapa ibunya rela menikahkan anak gadisnya dengan orang seperti dia? Pagi itu, ketika Raka sedang mandi, Naila nekat membuka lemari kecil di pojok kamar Raka. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mengubah semuanya. Sebuah kotak hitam. Di dalamnya, jam tangan mewah. Bukan replika, tapi asli. Kartu perbankan elit dengan nama Raka Prasetya. Dan sebuah foto lama, di mana Raka berdiri di depan gedung bertuliskan Raka Group. Naila gemetar. Ini, apa maksudnya? Saat Raka keluar dari kamar mandi dan melihat Naila memegang kotak itu, ia tak marah. Tak membentak. Ia hanya duduk, menghela napas panjang, dan berkata dengan lirih. Aku tahu, cepat atau lambat, kamu akan menemukan ini. Malam itu, suasana di dalam rumah terasa lebih dingin daripada biasanya. Naila duduk memeluk lutut di atas kasur, sementara Raka berdiri tenang di dekat jendela, menatap langit gelap yang tak berbintang. Kamu nipu aku, Naila berkata pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Kamu pura-pura miskin. Kamu bukan pengemis. Raka tak menoleh. Ia hanya berkata lirih, aku memang bukan pengemis. Tapi aku pernah jadi orang yang lebih hina daripada itu. Naila bangkit. Kamu punya jam tangan ratusan juta, kartu bank elit, dan foto di depan gedung mewah. Kenapa kamu hidup seperti ini? Kenapa? Kamu menyamar jadi orang miskin? Akhirnya Raka menoleh. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan luka. Aku dulu pebisnis muda. Semua orang menghormatiku. Tapi dalam satu malam, semuanya hancur. Sahamku jatuh. Dikhianati partner. Dijebak keluarga sendiri. Aku bangkrut. Terlilit utang. Bahkan nyaris bunuh diri. Naila hanya terdiam. Aku lari dari dunia itu. Tidur di terminal, makan dari sisa orang. Sampai akhirnya, satu malam, hujan deras, aku pingsan di depan kios. Dan ibumu menyelamatkanku.
Raka duduk di lantai, menyandarkan punggung ke tembok. Ibumu tidak tahu siapa aku. Tapi dia rawat aku. Dia kasih makan. Dia bantu aku kembali waras. Aku jadi sering bantu beliau ke pasar. Waktu itu, aku hanya ingin membalas kebaikannya. Tapi, dia malah bilang sesuatu yang membuatku bingung. Apa? Tanya Naila dengan suara gemetar. Dia bilang, kalau aku lelaki baik dan jujur, dia ingin menjodohkan aku dengan anaknya. Aku pikir dia bercanda. Tapi sebulan lalu, dia datang dan berkata, aku sudah siapkan semuanya. Kamu siap? Naila tak percaya dengan apa yang ia dengar. Semua kenyataan seolah membalikkan hidupnya. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Tanyanya akhirnya. Karena aku ingin tahu, apakah kamu bisa melihat seseorang bukan dari bajunya, tapi dari hatinya? Mata Naila memanas. Ia merasa dipermainkan. Tapi di sisi lain, hatinya mulai goyah. Raka bukan penipu. Ia hanya manusia yang pernah hancur dan sedang menyembuhkan dirinya. Dan ibunya ternyata bukan menjatuhkan Naila, tapi justru sedang mengangkatnya pada sesuatu yang lebih besar dari apapun yang bisa ia duga. Sejak malam itu, hubungan Naila dan Raka berubah. Naila tidak lagi menghindar meski masih canggung. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik suaminya dengan lebih jernih. Cara Raka menakar air saat memasak, caranya menyapa tetangga, bahkan caranya diam, semuanya tidak menunjukkan kesan orang jalanan. Suatu sore, Raka duduk di serambi depan, menatap ke arah kebun kecil di sisi rumah. Naila datang membawa 2 gelas teh hangat. Kamu nggak pernah benar-benar kehilangan semuanya, ya? Tanya Naila sambil menyodorkan gelas. Raka menerima teh itu, tersenyum kecil. Aku kehilangan banyak, tapi tidak semuanya. Naila duduk di sampingnya. Hening sebentar. Lalu ia berkata lirih, aku masih belum tahu apa tujuan kamu sebenarnya menikah denganku. Raka menatap mata Naila dalam-dalam. Tujuan utamaku? Membalas budi ibumu. Tapi setelah aku mengenalmu, tujuan itu berubah. Berubah jadi apa? Tanya Naila, jantungnya berdebar. Menjagamu. Kalau kamu izinkan. Naila menunduk, tak menjawab. Tapi wajahnya sedikit memerah. Lalu ia berkata pelan, kamu masih simpan semua hartamu, kan? Raka mengangguk. Sebagian besar sudah kuletakkan atas nama yayasan. Tapi satu properti belum tersentuh. Dan aku ingin kamu yang pertama kali melihatnya. 2 hari kemudian, Raka mengajak Naila naik motor tua menuju sebuah kota kecil di pinggiran provinsi. Mereka berhenti di depan sebuah gerbang besi besar yang penuh semak dan debu. Di situ tertera plakat usang bertuliskan Villa Prasetya. Saat gerbang dibuka, Naila tercengang. Halaman luas dengan pohon-pohon rindang. Bangunan besar 2 lantai, meski terlihat tak terawat, tapi tetap gagah. Raka berjalan perlahan, membuka pintu utama yang berderit. Dulu ini tempat aku tinggal, katanya pelan. Tapi saat semuanya runtuh, aku tinggalin semuanya. Aku nggak sanggup lihat tempat ini. Naila melangkah masuk.
Ruangan-ruangan besar, cat dinding memudar, tapi struktur bangunan masih kokoh. Di salah satu sudut, ada piano tua yang tertutup kain. Raka membuka salah satu laci meja di ruang kerja. Di dalamnya, ada dokumen lengkap kepemilikan aset, surat tanah, dan buku rekening. Ia menyerahkannya ke Naila. Aku nggak butuh semuanya ini lagi. Tapi aku ingin kamu yang kelola. Aku percaya kamu bisa lebih bijak dari aku dulu. Naila tertegun. Semua ini terlalu cepat. Terlalu luar biasa. Kamu yakin? Ini hartamu. Tidak lagi. Sekarang ini milik kita. Hari itu, Naila tahu satu hal. Raka bukan hanya pria yang menyembunyikan harta, tapi juga pria yang sedang membangun ulang hidupnya bersama dirinya. Hubungan Naila dan Raka semakin erat. Bukan karena kekayaan yang tersembunyi, tapi karena kepercayaan yang mulai tumbuh. Naila melihat sisi Raka yang jauh lebih dalam, bukan sekadar pria yang pernah jatuh, tapi pria yang tahu bagaimana bangkit dan tetap rendah hati. Raka mulai perlahan membuka kembali masa lalunya. Ia menghubungi beberapa mantan pegawainya, bukan untuk menghidupkan bisnis lama, tapi untuk mengembalikan apa yang menjadi hak mereka. Aku banyak hutang moral ke mereka, katanya kepada Naila suatu malam, sambil menyalakan lilin karena listrik di rumah kembali padam. Ada yang harus kehilangan rumah karena aku bangkrut. Sekarang, aku ingin tebus itu semua. Naila hanya mengangguk. Ia tak pernah melihat suaminya seteguh ini. Bahkan, di tengah kegelapan rumah sederhana itu, hati Naila terasa terang. Suatu hari, Bulina jatuh sakit. Naila yang sejak awal masih menyimpan marah, tiba-tiba merasa hatinya runtuh melihat ibunya terbaring lemah. Di sisi ranjang, ia menggenggam tangan ibunya erat. Ibu dulu tega banget, nyuruh aku nikah sama orang yang bahkan aku nggak kenal. Bulina membuka mata perlahan, senyumnya tipis. Ibu nggak tega, Naila. Justru karena ibu tahu, dia bukan sembarang orang. Air mata Naila jatuh. Tapi kenapa nggak cerita dari awal? Kalau ibu cerita, kamu nggak akan mau. Kamu terlalu bangga, terlalu menilai dari tampilan luar. Naila terdiam. Ia tahu ibunya benar. Raka datang membawa semangkuk bubur. Ia duduk di sisi lain ranjang, menyuapi Bulina dengan sabar. Terima kasih, Raka, ucap Bulina lemah. Raka hanya mengangguk. Ibu sudah jadi orang pertama yang selamatkan aku dari gelap. Sekarang giliran saya. Hari demi hari, keadaan Bulina membaik. Rumah kecil itu kembali terasa hangat. Di teras, mereka duduk bertiga, menikmati sore sambil menyeruput teh manis dan melihat anak-anak bermain layangan di kejauhan. Naila menatap suaminya dengan senyum yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Senyum penuh hormat, penuh syukur. Raka bukan lagi pria yang ia benci, tapi pria yang kini menjadi rumah, pelindung, dan bagian paling penting dari takdir hidupnya. Beberapa bulan setelah semuanya tampak tenang, kehidupan Raka dan Naila berangsur menjadi normal. Mereka tinggal di rumah sederhana, sesekali mengunjungi villa untuk merapikannya perlahan. Raka menolak untuk kembali ke kehidupan mewahnya sepenuhnya. Ia memilih hidup sederhana,
dengan pekerjaan sebagai penulis lepas dan mengelola dana bantuan dari yayasannya. Namun, suatu pagi, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah mereka. Dari dalam, turun seorang pria tua berjas abu-abu, ditemani dua orang lain berpakaian formal. Wajahnya serius, tapi ramah. "Maaf, apakah ini kediaman Tuan Raka Prasetya?" tanyanya. Raka keluar, sedikit terkejut. "Saya Raka." Pria tua itu membuka map coklat dan mengulurkan selembar surat. "Saya notaris keluarga Anda. Ayah Anda meninggal 2 minggu lalu. Dan sesuai surat warisan, Anda adalah pewaris tunggal seluruh aset keluarganya." Raka terpaku. Mulutnya nyaris tak bisa berkata apa-apa. "Saya pikir dia membuang saya sejak lama. Saya bukan siapa-siapa di mata keluarga itu." Memang. Tapi di akhir hidupnya, beliau menyesal. Dan ingin agar Anda tahu, Anda masih anaknya, satu-satunya yang ia miliki. Naila keluar dari rumah, memegang tangan Raka dengan cemas. "Ada apa, Mas?" Raka menoleh padanya, matanya berkaca-kaca. "Keluargaku meninggalkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang dulu kuanggap sudah hilang." Notaris itu menyerahkan dokumen penuh stempel hukum. Di sana tertera daftar properti, saham, dan uang yang nilainya tak terbayangkan. Tapi Raka hanya melihatnya sebentar, lalu menyerahkannya ke Naila. "Aku sudah cukup bahagia dengan hidup kita sekarang," katanya lembut. Naila terdiam. Tapi hatinya terenyuh. Lelaki yang dulu dipaksakan jadi suaminya, kini justru menjadi cermin tentang apa itu nilai hidup sebenarnya. 1 minggu kemudian, mereka berdiri di makam sang ayah. Raka menatap nisan itu lama, lalu berbisik pelan. "Aku maafkan semuanya." Angin berhembus pelan, seolah membawa ketenangan. Raka menggenggam tangan Naila erat. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak awal kisah mereka dimulai, Naila benar-benar percaya, takdir, seaneh dan sesulit apapun jalannya, selalu punya alasan yang indah di ujungnya. Beberapa bulan setelah menerima warisan terakhir dari ayahnya, Raka dan Naila memilih tetap tinggal di rumah sederhana mereka. Villa tua memang diperbaiki, tapi tidak dijadikan tempat tinggal utama, melainkan rumah singgah bagi anak-anak jalanan, yatim piatu, dan para mantan narapidana yang ingin memperbaiki hidup. "Dulu aku yang tidur di trotoar," kata Raka saat berbicara kepada belasan pemuda dalam pelatihan keterampilan. "Hari ini, aku ingin memastikan kalian gak perlu mengalami hal yang sama." Naila kini berdiri di sisinya, menjadi pengelola yayasan sosial tersebut. Ia belajar manajemen, ikut pelatihan, dan menjadi tangan kanan Raka. Tapi lebih dari itu, ia menjadi hati dari perjuangan Raka yang baru. Pada suatu malam, keduanya duduk di atap villa yang kini bersih dan penuh lampu taman. Langit berbintang. Semilir angin menyapa lembut wajah mereka. "Kamu ingat waktu pertama kita ketemu?" Naila bertanya pelan. Raka tertawa lirih. "Aku ingat kamu bilang aku bau jalanan." Naila ikut tertawa, lalu memukul pelan bahunya. "Waktu itu aku kira hidupku berakhir." Raka menatap langit. "Dan aku pikir hidupku tak layak dimulai lagi."
Mereka terdiam. Lalu Naila berkata, "Tapi ternyata Allah punya rencana yang lebih indah dari semua yang bisa kita bayangkan." Raka mengangguk. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tetap lari dari masa laluku. Dan kalau bukan karena ibumu, mungkin aku bahkan gak pernah belajar tentang cinta." Angin membawa aroma bunga dari taman kecil di bawah. Malam itu terlalu sunyi untuk kata-kata besar, tapi cukup hangat untuk melahirkan satu keyakinan baru. Mereka telah sampai di akhir kisah lama dan siap memulai cerita baru bersama. Tanpa kemewahan mencolok, tanpa sorot kamera, tapi dengan hati yang telah ditempa oleh jatuh dan bangkit, luka dan pengampunan. Naila menyandarkan kepalanya ke bahu Raka. "Kamu nggak perlu jadi kaya lagi, Mas." Raka tersenyum. "Aku sudah kaya, Naila, sejak kamu menerima aku apa adanya." Di langit, bintang berkilau tenang. Dan di bumi, dua jiwa yang dulu tersesat, kini telah menemukan rumah, bukan dalam gedung atau emas, tapi dalam hati satu sama lain.